sebagian besar tidak akan syukur. Berarti ayat Quran ini sudah ngasih rambu-rambu. Orang yang soleh, orang yang syukur, orang yang takwa sedikit. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tasyakur. Alhamdulillah. Jadi di pintu ini semuanya kata perintah. Kan. Bersihkan, beningkan. Pintu 2, selesaikan. Berarti itu perintah. Ini butuh upaya yang keras, yang sungguh-sungguh. Jadi sampai untuk membersihkan, membeningkan ini butuh upaya yang sungguh-sungguh. Sampai menyelesaikan semua persoalan ini butuh upaya yang sungguh-sungguh. Bahasanya ringan, selesaikan semua persoalan. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud dengan selesaikan semua persoalan ini, kita hidup di bumi ini, di dunia ini adalah soal. Semua hal ihwal hidup dan kehidupan kita ini adalah soal. Semua hal ihwal hidup dan kehidupan yang kita alami, kita jalanin ini adalah semuanya soal. Selesaikan soal itu. Jawab soal itu dengan benar. Tidak punya istri soal. Punya istri soal. Tidak punya anak soal. Punya anak soal. Punya satu soalnya sah. Punya dua. Punya tetangga tidak punya tetangga. Punya saudara soal tidak punya saudara. Punya uang soal tidak punya uang tambah soal. Mana yang tidak soal? Punya ilmu soal tidak punya ilmu soal. Punya jabatan soal tidak punya jabatan soal. Pintu 2 ini berat ini. Kalau bahasanya mudah, selesaikan semua persoalan. Tapi setelah didalami, ternyata hidup ini adalah soal. Untuk jawab soal harus dijawab dengan jawaban yang benar. Soal harus dijawab dengan jawaban yang untuk menjawab soal dengan benar ini butuh apa? Butuh ilmu. Butuh belajar. Untuk punya ilmu butuh belajar. Soal, semua soal. Punya istri cerewet, punya suami rewel, semua soal. Musim kemarau, musim hujan,
Jadi kalau pintu 1, pintu 2 ini bisa dilalui, pintu 3-nya sampean ringan. Yang paling berat pintu 1, pintu 2. Kalau pintu 1 sudah selesai, pintu 2-nya sudah agak ringan. Kalau pintu 1-nya selesai, pintu 2-nya itu tidak terlalu berat. Kalau pintu 1, pintu 2 selesai, pintu 3-nya ringan. Kalau sudah sampai pintu 4, hidup sampai ini selesai. Hidupnya ini, alamnya ini luas. Dengan anak tidak ribut, dengan tetangga dengan ribut, dengan suami tidak ribut, dengan saudara tidak ribut. Tidak. Belum ke pilar ini. Pintu saja bisa sampai menyelesaikan. Tapi sulit 100%. Sampai bisa 40%. 50% udah bagus. Tapi kalau pintu 1, pintu 2 sama sekali, pintu 3 tidak, itu setiap saat itu gempa bumi terjadi. Tsunami terus, puting beliung terjadi. Jadi di sini pengajiannya ini tertib. Tidak bisa. Yang sudah 1 tahun, orang baru masuk, tidak bisa. Beda pengajian-pengajian itu tidak bisa. Di sini itu sama dengan kuliah itu, ada semester. Itu tidak bisa, itu terstruktur. Jadi nanti ketemu hasil jadi mana. Tapi kalau sampai ngaji ke Cak Nun, walaupun 10 tahun sampai di mana saya ini? Ketemu enggak? Tidak ketemu. Cak Nun itu loh, jemaahnya banyak itu. Ada yang 10 tahun di situ, tanyakan tuh sampai di mana sudah. Tidak ketemu itu. Muter aja sih bahas ini, besok nanti bahasnya. Gimana itu? Kalau di sini enggak. Simple. Dikenalin dulu. Oh ini loh, batu karang ini untuk fondasi. Nah itu. Oh klikir ini kecil-kecil, ini untuk cor. Gitu. Ini loh pasir untuk cor, ini pasir untuk pasangan. Terangin, ayo pasang. Itu langsung. Jadi langsung di fondasi. Gitu. Enggak cerita itu loh, genting itu macam-macam. Itu mubadir itu. Ya, keluaran Mesir itu. Oh itu menghafal material-material itu. Batu itu macamnya, macam-macam itu. Itu pasir itu macam-macam, ada pasir langkap, ada pasir, itu. Pasir cengkrong, pasir. Itu. Cerita itu ditumpuk. Disampaikan kepada orang, berfatwa, berkhotbah. Anu lo begini. Ditanyakan bangunan sampai di mana itu. Cerita material. Nah di sini tidak berlaku, tidak usah cerita material. Ayo ini loh, ini cakar ayam, ini dipasang, fondasi. Lah habis fondasi ini apa? Terus ketemu. Akhirnya jadilah bangunan itu. Tidak penting menghafal Quran 30 juz. Pagi dibaca, sore hatam semua itu. Tanyakan ada apa di situ? Apa yang diketemukan? Tulisan itu loh. Itu paling rawon saya ketemu ya. Itu keluar rawon. Ada hatam. Di sini tidak berlaku begitu. Yasin hafal semua. Yasin wal-Qur'ani lagi minal mursalin. Itu. Tanya Akin berapa nih Yasin? Bukan untuk dihafal. Agama ini bangunan.
untuk membangun bangunan yang bernama manusia. Harus selesai bangunan ini, sehingga pulang ke alam kubur itu tidak bambung. Selesai bangunan. Nah, kalau bangun pakai ilmu, pasti itu bangunannya simetris dan artistik. Jadi bangunannya itu adalah kokoh, simetris, juga artistik, indah. Hidupnya ini kokoh, keimanannya, ketauhidannya kokoh. Terus artistiknya indah. Berhubungan dengan orang lain indah, dingin, sejuk. Berhubungan dengan saudara dingin, sejuk, indah. Itu. Sebab kalau bangunannya tidak simetris, doyong. Ini. Repot saudaranya. Aduh, dalam ini. Logika masih mensile gitu. Itu. Ngomongnya sudah tidak enak. Ngomongnya tidak enak, sikapnya tidak enak. Ini bangunannya tidak jadi. Ngomong sama orang tua juga tidak enak. Orang tua ngomong sama anak, ya tidak enak. Tidak artistik. Tapi kalau bangunannya bagus itu dilihat itu sudah menyenangkan, menyejukkan. Apalagi diajak ngomong. Selesaikan semua persoalan. Perintah. Karena apa? Untuk membangun kemanusiaan ini betul-betul menjadi manusia utuh tidak mudah, tidak ringan, tapi berat. Di samping butuh ilmu, juga harus tahu di mana beratnya itu. Ternyata hidup ini adalah peperangan. Ternyata hidup ini adalah tantangan. Ternyata hidup ini adalah rintangan. Ternyata hidup ini adalah perjuangan. Tidak bisa leha-leha, tidak bisa. Tidak sungguh-sungguh, tidak bisa. Belajar ilmu kayak begini, tidak sungguh-sungguh, tidak bisa. Harus serius. Ternyata hidup ini adalah perjuangan. Ternyata hidup ini adalah peperangan. Harus mampu memenangkan dalam peperangan ini. Sehingga diri ini betul-betul menjadi merdeka. Menang perang. Hidup ini harus menjadi pemenang. Jika tidak jadi pemenang, berarti peperangan belum selesai. Bisa jadi kalah perang. Kalau kalah perang, berarti hidup ini terjajah. Itu. Jadi harus menjadi pemenang. Kalau tidak jadi pemenang, berarti peperangan tidak selesai, bisa jadi kalah. Kalau sudah kalah, berarti dijajah. Kenapa kok saya katakan hidup ini peperangan? Karena Allah menciptakan makhluk yang bernama iblis, makhluk yang bernama setan. Jadi iblis ini nama pokok. Setelah iblis ini punya tugas masing-masing, itu setan. Malaikat ini nama asal.
Setelah dapat tugas, Jibril, Mikail, Israfil gitu. Jadi iblis ini nama pokok. Setelah dapat tugas, ini setan. Maka surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Jadi iblis menjawab, fabima aghwaytani, karena engkau telah menghukum saya sesat, la aqudanna lahum, saya benar-benar akan menghalang-halangi, lahum, bagi mereka, siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar. Ini. Jadi manusia kalau tidak sungguh-sungguh, manusia akan kalah. Karena sudah jelas Allah mencipta iblis, setan itu sebagai batu ujian bagi manusia, batu sandungan bagi manusia. Akhirnya iblis mengatakan, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Iblis mendatangi manusia dari depan. Iblis mendatangi manusia dari belakang. Iblis mendatangi manusia dari kanan. Iblis mendatangi manusia dari kiri. Ketat. Menceng sedikit, miring ke kanan sedikit, santap di kanan. Condong ke depan sedikit, santap dari depan. Harus lurus. Harus serius. Ini. Jadi jelas. Di depan ini ada tantangan, di belakang ada tantangan, kanan dan kiri ada tantangan. Tidak bisa. Lengah sedikit, berbahaya manusia. Kalimat ditutup terakhir, wala tajidu aktsarahum syakirin. Katanya iblis, setan, pasti tidak akan ditemukan kebanyakan orang ini bersyukur. Kata kuncinya ada di syukur. Kalau sampai tipis syukurnya, berarti sudah pasti kalah peperangan itu. Kata kuncinya ternyata ada di syukur. Orang yang tipis bersyukurnya, sudah pasti. Di sini dikatakan sebagian besar tidak akan syukur. Berarti ayat Quran ini sudah ngasih rambu-rambu. Orang yang soleh, orang yang syukur, orang yang takwa sedikit. Jelas. Seperti tumpeng, tahu tumpeng apa? Yang paling ujung itu paling ada 2-3 butir beras itu. Jadi orang ini makin bersyukur makin sedikit, makin ke bawah makin banyak. Yang tidak bersyukur itu di bawah. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Jelas Al-Quran. Sekampung cari orang yang soleh sulit. Yang sangat soleh makin sulit sedikit. Cari yang brengsek sudah lihatlah alhamdulillah. Ini Al-Qur'annya mesti begitu. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Karena apa? Setan ini, iblis ini datang dari depan.
Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Dikepung hamkan. Condong sedikit. Sampean harus menang. Lah syarat menang inilah yang harus diketahui. Maka dari itu nanti pelatihan sampean ini untuk menang ini harus jadi pendekar. Sebab kalau betul-betul pendekar, tidak bisa dari belakang ketahuan sudah kena. Pasti setan takut. Maka ada istilah pendekar pencak silat, pendikir puncak sholat. Puncaknya zikir ada di sholat. Banyak orang tidak ngerti itu. Dikira pendekar itu cangku kayak himi. Pendikir itu orang ahli sholat. Nah, kalau sudah orang ahli silat, tidak bisa setan. Dari jauhan sudah tahu. Wajah sudah tidak bisa ini. Sudah ampun, langsung gitu. Nanti kuncinya ada di sholat. Puncaknya dzikir itu adalah sholat. Jadi kalau sholatnya sudah benar, selesai. Sholatnya sudah khusyuk, selesai. Karena itu tidak ada sholat yang tidak khusyuk itu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sabar, sholat, khusyuk tidak bisa dipisah. Orang yang ahli sholat pasti sabar. Orang yang sholat pasti khusyuk. Sudah tidak bisa. Orang yang sholat pasti khusyuk. Orang yang sholat pasti sabar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang sholat pasti terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Loh, kok ada orang sholat masih dengki? Oh, itu tak sholat, olahraga itu namanya. Senam pagi, subuh-subuh. Tidak ada. Orang yang sholat itu pasti khusyuk. Orang yang sholat itu pasti terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Quran ini pasti. Ini firman Allah. Tidak bisa ditawar. Orang yang sholat pasti terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ada orang sholat tapi kok sulit sabar. Itu tidak sholat itu. Belum. Cuma mencak itu. Tak ada orang yang sholat menghina orang, tidak ada. Hasud sama orang, dengki sama orang, membenci orang, tidak ada itu. Tidak ada. Memusuhin orang, tidak ada. Dijamin oleh Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Lah pasti orang baik. Dan orang sholat pasti masuk surga. Orang yang olahraga, tidak mesti. Karena apa? Salam ke kanan itu dipersilakan oleh Allah suruh memasukin surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Salam ke kanan itu rukun itu. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam dari Tuhan kamu. Kamu dipersilakan masuk surganya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi orang yang sholat itu ridha Allah pun juga ridha. Ridha Allah itu adalah surganya Allah. Itu loh di kanan itu. Selamat engkau. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah.
Coba kamu lihat ke kiri itu, coba noleh ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Selamat kamu. Itu loh, di kiri itu siksaku, nerakaku itu. Wa na'udzubika min sakhatika wannar. Saya katakan orang sholat pasti masuk surga itu ya jelas kok. Jelas. Yang sholat, yang masih olahraga, iya enggak. Tapi kan lumayan. Itu loh. Kok sholat ada perlunya? Kenapa kok rajin sholat? Pingin diangkat pegawai? Ya. Diangkatnya tidak, pahalanya tidak dapat. Itu rugi 2 kali. Kok rajin sholat tahajud? Ada proyek supaya Masya Allah, la haula wala. Kok sholat dihubung-hubungkan dengan rezeki, harta, dengan apa itu? Tapi kalau untuk anak-anak, boleh apa enggak? Boleh, supaya semangat dulu. Nah, gitu loh. Kalau sekolah nanti kamu ini akan itu. Itu perlu anak-anak itu. Maksud punya cucu dikasih begitu. Nah, nanti masuk surga kamu. Nanti kamu akan dimasukkan neraka kalau tidak sholat. Perlu untuk anak-anak itu. Nah, yang sudah dewasa begini ini, yang ilmunya sudah begini, tidak perlu diiming-imingi surga, tidak perlu ditakut-takut neraka. Sholat bukan untuk itu. Itu namanya tidak ikhlas. Barangkali sholat itu illa ibadaka minhumul mukhlasin. Oh itu tidak mampu setan mendekat. Kalau masih iming-iming neraka, iming-iming surga, itu belum ikhlas. Sampai di sini dulu, pintu 2, tinggal 1 kali lagi. Setelah itu pintu 3.